Rendah hati. Materi ke-216 halaman 404-405. 1. Sebagian ulama berkata orang yang kokoh ilmunya adalah orang yang mendapati 4 hal pada ilmunya. A. Ketakwaan antara dirinya dengan Allah. B. Sikap tawadu dengan makhluk Allah. C. Bersifat zuhud terhadap dunia. D. Berperang melawan nafsunya. Al-Manhaj Asawi, 277, keterangan senada di Al-Baijuri, Al-Asyar As-Syansyuri, 26. 2. Sebagian ulama berkata, sikap tawadu mendatangkan kecintaan saudara-saudaranya kepadanya. Sebagian ulama yang lainnya berkata, barang siapa yang bersikap tawadu kepada orang lain, maka orang lain akan bersikap tawadu kepadanya, kurang dari atau yang semakna dengan pembahasan ini lebih besar dari. 3. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, tanda yang paling kuat yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang adalah pujiannya kepada teman-temannya. Dan bukti yang paling kuat atas ketawaduan seseorang adalah kerelaan orang tersebut berada di belakang saat dia berhak untuk berada di depan. Dan bukti yang paling kuat atas keikhlasan seseorang adalah ketidakpeduliannya pada kebencian makhluk kepadanya di dalam perkara Allah. Al-Manhaj Asawi, 376 keterangan senada di Al-Hikam Al-Hadadiyah, 13. 4. Ibnu Mubarak berkata, bersikap sombong kepada orang kaya, bersikap tawadu kepada orang fakir itu termasuk dari sifat tawadu. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, 148. 5. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, makna dari perkataan Ibnu Mubarak di atas bersikap sombong kepada orang kaya, yaitu hendaknya dia menampakkan di hadapan orang kaya sikap kemandirian dan tidak membutuhkan ulurannya, bukan maksudnya dia melihat dirinya lebih baik dari mereka zahir maupun batin, karena dia tidak mengetahui sesungguhnya siapakah yang lebih baik di sisi Allah. Ghayatul Qasad wal Murad, Juz 2 halaman 174. Kisah orang-orang yang rendah hati. 1. Urwah bin Zubair berkata, aku melihat Umar bin Khattab dan di pundaknya terdapat wadah air yang terbuat dari kulit. Aku berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, hal ini tidaklah pantas buat Anda. Lalu Amirul Mukminin berkata, tatkala para utusan datang kepadaku, mendengar ucapanku dan patuh kepadaku, masuklah pada diriku sifat sombong dan angkuh. Aku pun ingin menghilangkan sifat itu. Dan ia membawa kantong air tersebut ke rumah seorang wanita Ansar dan mengisi wadahnya. Ar-Risalah Al-Qusyaimiyah, 148. 2. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali melewati sekelompok orang-orang miskin yang sedang meminta-minta di jalanan, dan mereka menaruh potongan-potongan roti di permukaan tanah, sedangkan beliau berada di atas tunggangannya. Tatkala beliau melewati mereka, beliau memberikan salam kepada mereka dan mereka pun menjawab salam beliau. Lalu mereka berkata, mari makan wahai cucu Rasulullah. Beliau berkata, baiklah, sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong. Lalu beliau membengkokkan pangkal pahanya dan turun dari tunggangannya, beliau duduk dan makan bersama mereka di atas tanah. Setelah selesai, beliau pun mengucapkan salam kepada mereka, lalu beliau kembali menunggangi kendaraannya dan melanjutkan perjalanannya. Audriful Ma'arif, Juz 5 halaman 169. 3. Sayyiduna Al-Faqih Al-Muqaddam membawa ikan dengan meletakkan di lengan bajunya, mulai dari pasar sampai ke rumahnya. Syar Al-Aimiyah, 157. 4. Pada suatu hari, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Syafi'i berkata, aku mencintai orang-orang yang soleh, walaupun aku bukanlah termasuk golongan mereka. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat berkat mereka. Aku benci kepada orang yang perdagangannya adalah kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun barang dagangan kami sama dengannya.
Lalu Imam Ahmad pun membalas ucapan Imam Syafi'i dengan berkata, engkau mencintai orang-orang soleh dan Anda termasuk dari mereka, dan mereka akan menerima syafaat dari Anda. Engkau membenci orang yang dagangannya adalah perbuatan maksiat, dan Allah telah menjaga Anda dari barang dagangan yang jelek. Anisul Mukminin, 80. Celaan sifat sombong. 1. Sumber-sumber kemaksiatan itu ada 3. A. Sombong adalah sumber kemaksiatan iblis karena dia telah bersikap sombong pada Adam. B. Serakah adalah sumber kemaksiatan Adam karena beliau serakah untuk makan buah dari pohon terlarang. C. Dengki adalah sumber kemaksiatan Kabil karena dia iri kepada saudaranya sendiri. Tatsbitul Fuad, Juz 1 halaman 189. 2. Asteris. Tinggalkanlah sifat sombong, karena sombong hanyalah milik Allah, dan setan dilaknat tatkala dia bersikap sombong. Asteris. Siapa dirimu wahai miskin, sehingga kamu mau merebut selendang kesombongan milik Allah dan merasa angkuh wahai miskin. Perhatikanlah, dari mana kamu berasal. Bagaimana keadaanmu? Kemana kamu akan kembali? Bukankah kamu berawal dari mani yang busuk, bukankah akhirmu adalah bangkai yang kotor dan kamu setiap saatnya membawa kotoran. Al-Futuhat Al-Aliyah, 166 keterangan senada dikurang dari Diwan Al-Habib Abi Bakar bin Syihab 147. Lanjutan syair. Asteris. Betapa jeleknya kesombongan seorang hamba yang siang dan malam tangannya membersihkan kencing dan kotoran. 3. Dikisahkan, bahwa salah seorang anak Raja Muhalab berjalan melewati Malik bin Dinar, dengan gaya yang sombong. Malik berkata, seandainya engkau meninggalkan tingkah laku orang yang sombong, akan lebih baik buatmu. Lalu putra sang raja berkata, apa kamu tidak mengenalku? Malik bin Dinar menjawab, demi Allah, aku mengenalmu dengan baik, kamu berawal dari mani yang busuk, dan kamu akan berakhir jadi bangkai yang kotor, bersamaan itu kamu selalu membawa kotoran. Pemuda itu pun menundukkan kepalanya dan meninggalkan apa yang biasa dilakukannya. Al-Jawahir Al-Luluyah, 62. 4. Hatim Al-Asyam berkata, janganlah engkau tertipu dengan tempat yang baik, karena tidak ada tempat yang lebih baik dari surga, tapi Nabi Adam alaihi salam mengalami apa yang telah dialaminya ketika di surga. Janganlah kamu terpedaya dengan banyaknya ibadah, karena iblis setelah beribadah dalam jangka yang lama, dia mengalami apa yang dialaminya. Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya ilmu, karena Balaam adalah orang yang mengetahui asma Allah Al-Azam, maka lihatlah apa yang telah dialaminya sehingga dia menjadi kafir. Janganlah kamu tertipu dengan melihat orang-orang soleh. Tidak ada seorang pun yang melebihi kedudukan Al-Mustafa, tetapi bertemu dengan beliau pun tidaklah memberikan manfaat bagi kerabat yang kafir, dan musuh-musuh beliau. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, 130. 5. Sebagian ulama berkata, tidak seyogyanya bagi seseorang berprasangka bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, walaupun orang itu adalah orang kafir, karena segala sesuatu itu dilihat di akhir hayatnya, mungkin saja si kafir itu masuk Islam dan menjadi lebih baik darinya. Atau yang semakna dengan pembahasan ini. 6. Berapa banyak orang muslim yang telah melihat Umar sebelum keislamannya, mereka meremehkan dan menghinanya karena kekufurannya. Dan Umar telah diberi oleh Allah keislaman yang melebihi seluruh kaum muslimin kecuali Abu Bakar saja. Keadaan akhir hayat makhluk itu dirahasiakan dari para hamba orang berakal tidaklah memandang kecuali memandang akibat dan hasil akhirnya. Semua anugerah yang ada di dunia itu tertuju pada akibat dan hasil akhirnya. Kalau begitu, seorang hamba haruslah tidak bersikap sombong. Al-Liyah, Juz 3 halaman 310. 7. Seharusnya kamu tidak melihat seorang pun kecuali kamu melihat bahwa orang itu lebih baik darimu, dan mempunyai kelebihan daripada dirimu.
Jika kamu melihat anak kecil, maka kamu katakan pada dirimu, anak ini belum pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat maksiat, tidak ragu lagi bahwa anak ini lebih baik dariku, dan jika melihat orang yang lebih tua, maka kamu katakan orang ini telah beribadah kepada Allah sebelumku, sudah pasti orang ini lebih baik dariku. Syarratibul Hadad, Juz 1 halaman 41. Dan jika kamu melihat orang alim, maka katakanlah orang ini telah diberi sesuatu yang tidak diberikan padaku, dan dia telah sampai pada derajat yang belum aku capai, dan dia mengetahui yang tidak aku ketahui, bagaimana aku bisa seperti dia. Jika kamu melihat orang bodoh, katakanlah, dia berbuat maksiat kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dan aku mengetahui hal ini dilarang, jelas tuntutan Allah atasku lebih berat dan pada dia, dan aku tidak tahu dalam keadaan apa akhir hidupku dan dalam keadaan apa akhir hidupnya. Jika kamu melihat orang kafir, katakanlah, aku tidak tahu, mungkin dia nanti masuk Islam dan perbuatan akhir hidupnya baik, dan keislamannya menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana rambut yang berguguran dari adonan. Sedangkan aku, semoga dilindungi oleh Allah, bisa saja Allah menyesatkanku kemudian aku menjadi kafir hingga akhir hayatku jelek, dan kelak dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah sedangkan aku jauh dari Allah. 8. Sebagian ulama bercerita, di saat aku tawaf, aku melihat seorang lelaki yang di hadapannya ada beberapa pengawal sewaan yang menghalangi orang-orang untuk melaksanakan tawaf agar dia leluasa bertawaf. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, aku melihat laki-laki itu sedang mengemis kepada orang-orang di atas sebuah jembatan di Baghdad, aku pun merasa heran. Lalu lelaki itu berkata kepadaku, aku telah bersikap sombong di tempat yang semua manusia bertawadu di sana, maka Allah pun mengujiku dengan kehinaan di tempat yang orang-orang bersikap angkuh di dalamnya. Risalah Al-Qusyairiyah, 149. 9. Salah seorang ulama berkata, ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong sebagaimana banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. At-Tibyan, 40. 10. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata, tidak akan mendapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong, karena yang mencegah pemalu untuk mendapatkan ilmu adalah rasa malu untuk memahami agama dan rasa malu untuk bertanya tentang yang tidak diketahuinya. Adapun orang yang sombong tercegah untuk mendapatkan ilmu oleh kesombongannya untuk mengambil faidah dan belajar dari orang yang berkedudukan di bawahnya. Dan seseorang tidak akan menjadi alim kecuali dia telah mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, dari orang yang sepadan dengannya, dan telah mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Al-Manhaj As-Sawi, 214. 11. Al-Madad, pertolongan dari Allah, hanya didapatkan oleh orang-orang yang tawadu dan orang yang menganggap dirinya sepadan dengan yang lainnya hanya mendapatkan bagian yang sedikit, sedangkan orang yang sombong, selamanya tidak akan mendapatkan sedikit pun dari madad tersebut. Hal ini dikiaskan dengan tempat-tempat air. Maka orang yang mendapatkan madad adalah orang yang melihat dirinya lebih rendah dari orang yang disiarahinya. Sedang orang yang merasa sepadan dengan orang yang diziarahinya, maka orang itu mendapatkan bagian yang sedikit dari madad tersebut, dan madad akan tercegah dari orang yang merasa bahwa dia lebih utama dari orang yang diziarahinya. Tatsbitul Fuad, Juz 2 halaman 58. 12. Di antara perkataan Hasan Basri, barang siapa yang berbuat dosa karena syahwatnya, maka masih diharapkan taubatnya. Dan barang siapa yang berbuat dosa yang disebabkan oleh kesombongannya, maka tidak diharapkan taubatnya. Bukti hal itu adalah apa yang dialami oleh Nabi Adam dan Iblis. Al-Manhaj As-Sawi, 358. 1. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah khuldi yang dilarang.
Atasnya dikarenakan tergoda dengan rayuan iblis yang merayunya jika memakani akan kekal di surga selamanya, Nabi Adam terdorong dengan syahwatnya untuk kekal di surga maka beliau memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Dua, iblis bermaksiat kepada Allah dengan tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan kesombongannya, dia merasa lebih baik dari Adam diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. 6. Diceritakan bahwasanya ada dua bersaudara, yang satu suka beribadah dan yang lain suka bermaksiat.